Enggak ini. Oh, Ayamnya iya? gosong. Gosong. Itu gosong. Matiin. Oh iya gosong. Mama nggak Ih, nyium. udah gosong itu mah. Kok mama gak nyium apa-apa ya? Kamu nggak cium apa-apa. Enggak loh pak. Gak kecil apa-apa. Kamu udah beberapa hari ini loh penciumannya kurang. Hari ini masakan gosong, mama nggak kecium. Iya. Kemarin papa pakai parfum, mama nggak kecium. Kemarinnya lagi, mama makan jeruk aja nggak bisa cium bau jeruk. Kenapa ya? Iya, hidung mama kenapa nggak? Kita ke dokter yuk. Ih papa jangan nakut-nakutin mama ah. Bukan aku takutin, kan di TV ada COVID itu. Ih, COVID, dia takut. Karena kan Iya sih. penciuman menurun bisa jadi gejalanya. Kita berobat yuk. Ya udah yuk, kita periksa aja deh. Yuk kita berangkat ke dokter yuk. Ya udah, kita siap-siap ya. Kita berangkat ya. Iya. Siap-siap dulu. Selamat Selamat siang, siang, dokter. dokter. Selamat siang. Mari silakan duduk. Dengan Ibu Gracia. Iya betul dokter. Ya, selamat siang, Pak Bu. Saya Dokter Jagat yang bertugas di Polri hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Iya dokter, jadi gini, akhir-akhir ini sekitar 1 minggu terakhir penciuman saya berkurang. Bahkan beberapa hari ini saya tidak bisa cium bau apa-apa. Dari seminggu ini ya, Bu ya? Iya betul dokter. Iya dok. Apa ini dok? Istri saya memang seminggu terakhir ini penciumannya menurun dok. Masalahnya gosong tidak kecium. Memang apa saja sih dok penyebabnya? Baik, penyebab gangguan penciuman itu saya jelaskan ya. Gangguan penghidu pada COVID-19. Infeksi COVID-19 adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Gejala umum COVID-19 diantaranya adalah demam, batuk, sesak napas, nyeri otot sendi, gangguan penghidu dan pengecap secara mendadak. Penelitian di beberapa negara di dunia ditemukan bahwa lebih dari 80% penderita COVID-19 mengalami gangguan penghidu. Gangguan penghidu disebut juga dengan anosmia. Anosmia adalah kehilangan total kemampuan indera penghidu. Anosmia bisa disebabkan salah satunya oleh infeksi COVID-19. Mengapa anosmia menjadi salah satu gejala COVID-19? Mekanisme terjadinya anosmia dimulai ketika virus memasuki hidung akan merusak lapisan dalam hidung dan saraf penghidu yang mengakibatkan gangguan penciuman yang sementara maupun menetap. Anosmia pada COVID-19 bisa terjadi mendadak tanpa adanya sumbatan hidung dan keluhan hidung lainnya. Gejala anosmia dapat muncul di awal gejala COVID-19 bersamaan dengan gejala lain atau setelah gejala COVID-19 lainnya muncul. Penelitian pada penderita anosmia yang dilakukan pemeriksaan PCR terhadap SARS-CoV-2 mengalami gejala anosmia kurang dari 12 hari. Bahaya anosmia adalah tidak bisa mengenali bau. Di antaranya adalah bau makanan yang sudah basi yang apabila kita makan akan menyebabkan keracunan. Bau gosong yang mungkin menjadi pemicu dan tanda kebakaran. Serta bau kebocoran gas yang bisa menyebabkan keracunan gas. Kesembuhan anosmia pada COVID-19. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 98% penderita anosmia pada COVID-19 mengalami perbaikan dalam 1 hingga 3 minggu. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pencegahan dapat dilakukan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta melakukan hygiene tangan dan hidung serta istirahat yang cukup. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesehatan diri
dan meningkatkan sistem imunitas alamiah serta sekaligus sebagai upaya untuk mencegah infeksi dan sakit. Tangan dapat dilakukan dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hidung, sebaiknya kita dianjurkan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, serta melakukan cuci hidung dengan larutan NaCl 0,9% 10-20 cc sebelum dan atau sesudah bangun tidur. Tidur dan istirahat yang cukup dianjurkan 7-8 jam sehari. Selain itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi serta olahraga yang teratur. Apabila terdapat gejala anosmia dengan atau tanpa gejala lain COVID-19, segera berkonsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan tes swab. Pemulihan anosmia pada COVID-19 dapat dilakukan dengan melaksanakan latihan penciuman dengan membawi aroma yang khas seperti kayu putih, lemon, cengkeh, atau mawar selama 20 detik 2 kali sehari selama 3 bulan dan sebaiknya dilakukan atas petunjuk dokter. Nah, bagaimana Ibu Bapak? Apakah sudah jelas mengenai penjelasan tersebut? Sudah jelas, dokter. Sudah jelas? Ada Bapak Ibu yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada dokter, sudah jelas. Cukup, dokter. Baik, untuk Ibu sendiri, Pak, akan ada pemeriksaan yang akan saya lakukan untuk membantu menegakkan diagnosa. Apakah Ibu dan Bapak setuju? Setuju, dokter. Setuju dokter, untuk kebaikan istri saya juga agar cepat sembuh dokter. Mari, Bu, Pak,